Hai, kalian yang udah jam segini belum pada tidur, mikirin apa sih? Suka bingung gak sih orang-orang kok pada cepet banget tidur ya? Sementara kita di sini, termasuk aku, kalau baru aja pejamin mata, suka banyak aja pikiran yang lalu lalang di kepala. Hmm, malam ini aku lagi gak bisa tidur karena aku lagi kepikiran sama ibuku. Izinin aku share sedikit cerita tentang ibuku ya. Ibuku memiliki teman yang menderita sakit kanker payudara, namanya Tante Swan. Kala itu, ia sedang menjalani kemoterapi. Tubuhnya kurus sekali, hanya tersisa tulang yang dibalut dengan kulit. Ibuku sering mengajakku menjenguknya untuk sekedar mendoakan dan membacakan Alkitab di sampingnya, walaupun ia tidak bisa banyak merespon. Ibuku merasa kasihan padanya, karena meskipun sudah memiliki anak, Tante Swan beserta suaminya telah sepakat untuk tidak membiarkan anaknya yang masih kecil melihat keadaannya seperti itu. Karena mereka gak mau nanti anaknya memiliki memori yang menyedihkan dan tanda kutip menyeramkan ketika suatu saat ia mengenang ibunya. Gak kebayang sih gimana rasanya harus menanggung sakit yang luar biasa hebatnya karena penyakit kanker yang menggerogoti tubuhnya secara perlahan. Di sisi lain, ia juga harus melawan rasa kangen dengan anaknya dan setiap hari dilanda rasa sepi karena harus ditinggal suaminya bekerja. Jadi sebagai seorang teman dekat, ibuku selalu menyempatkan waktu untuk menjenguknya, walaupun hanya sebentar. Waktu berlalu. Pada suatu siang, ibuku menangis histeris karena menerima kabar bahwa Tante Swan meninggal dunia. Aku dan kakak-kakakku diajak untuk melawat Tante Swan dan masih teringat dengan jelas dalam ingatanku ketika melihat tubuhnya di dalam peti mati, wajah Tante Swan tampak bersinar dan agak sedikit tersenyum. Berbeda dengan raut wajah yang biasa aku lihat ketika beliau masih sakit. Aku bertanya pada ibuku, "Bunda, itu Tante Swan udah meninggal. Kok mukanya tersenyum?" Dan ibuku pun menjawab, "Iya, Tante Swan udah meninggal. Tante Swan udah gak sakit lagi sekarang. Sekarang Tante Swan udah bahagia di surga. Makanya ia tersenyum." Aku pun mengangguk, seakan mengerti apa yang sudah dijelaskan ibuku. Hingga tiba di suatu hari, di mana ibuku mengumpulkan aku, ketiga kakakku, dan juga adikku yang paling kecil. Saat itu aku masih berusia 7 tahun. Ibuku menyampaikan kepada kami bahwa ia menderita penyakit yang sama yang pernah diderita Tante Swan. Pecah tangisan ibuku dan kami berlima anak-anaknya. Seperti runtuh rasanya dunia, membayangkan ibuku harus mengalami apa yang sahabatnya sudah alami. Terlebih sahabatnya sudah meninggal dunia. Jadi kami tak sanggup untuk membayangkan jika ibuku juga harus meninggalkan kami yang masih kecil dan sangat membutuhkan sosoknya. Ibuku seorang single parent yang berjuang seorang diri membesarkan anak-anaknya karena ia sudah bercerai dengan ayahku, yang mana kala itu kami masih terlalu kecil untuk mengerti tentang permasalahan rumah tangga mereka. Yang kami tahu, ayah bekerja di luar kota, dan setiap kali ada pesawat lewat, ibu selalu berkata bahwa ayah ada di dalam pesawat itu. Sehingga kami selalu melambaikan tangan ke arah pesawat dan bilang, "Ayah, ayah, ayah hati-hati ya di pesawat. Ayah lihat kita nggak di sini? Dadah ayah." Ya, begitulah sosok ibuku yang sangat luar biasa, yang tidak pernah sekalipun menjelekkan mantan suaminya di depan kami. Kami tinggal di Bogor dan ibu bekerja di mall di Jakarta, di salah satu toko bunga di sana. Ibu harus menempuh perjalanan jauh setiap harinya, kecuali hari Minggu, ibu libur, dan itu waktunya kami bisa berkumpul bersama. Aku tahu itu tak mudah baginya meninggalkan anak-anaknya di rumah tanpa pengawasan. Tapi hidup harus terus berjalan,
dan ibu harus tetap bekerja untuk menghidupi kami. Saat itu belum ada handphone, belum ada CCTV, namun ibu selalu menanamkan apapun yang kita perbuat, Tuhan selalu melihat. Sepertinya ajaran itu ampuh, karena walaupun ibu gak bisa memantau kami secara langsung, tapi kami selalu menuruti kata ibu. Ibu selalu mengizinkan kami untuk bermain, tapi ketika maghrib tiba, kita udah harus di rumah. Itu kenapa setiap kali kita mendengar beduk dan azan berkumandang dari masjid dekat rumah, kami langsung bergegas pulang. Di rumah, kami sudah memiliki tugas masing-masing. Tugas seperti cuci piring, cuci baju, masak nasi, menyapu, ngepel, sudah dibuat pembagiannya oleh ibu. Kami sebut itu sebagai kerja bakti. Begitulah kami menjalani hidup kami sehari-hari. Berenang adalah hiburan favorit kami yang selalu kami tunggu-tunggu. Jika ibuku memiliki rezeki berlebih, kami selalu diajak berenang di kolam renang dekat kompleks perumahan. Dari pagi sebelum kolam renang buka, kami sudah duduk rapi, menunggu tempat itu dibuka untuk pengunjung, dan kami berenang seharian sampai kolam renang tutup. Kami membawa bekal dari rumah, dan ibuku dengan setia menunggu kami berenang sambil sesekali menyuapi kami satu-satu. Meskipun masa kecil kami susah, tapi kami tidak pernah merasa demikian, karena ibu selalu punya cara menarik untuk membantunya mencari uang. Misalnya, ada temannya yang membuat kue lupis atau empek-empek dan meminta ibuku untuk membantunya menjualkannya. Ibu membuat seakan itu permainan untuk kami. Ayo anak-anak, sini kumpul. Bunda ada permainan untuk kalian. Suaranya menarik perhatian kami. Wah, apa Bunda? Tanya kami excited. Bunda ada misi yang harus kalian selesaikan. Kalian harus bantu Bunda jualan kue lupis. Harga kuenya Rp1.500. Masing-masing punya tugas untuk jual 15 kue lupis. Sebelum kue yang kalian bawa habis, kalian belum boleh pulang, karena artinya misi kalian belum komplit. Masing-masing dari kalian nanti akan Bunda bagi harus pergi ke blok mana saja. Nanti, siapa di antara kalian yang berhasil menjual sampai habis dan sampai ke rumah duluan, Bunda akan kasih kalian hadiah. Setelah kami semua sudah mengetahui harus pergi ke blok mana saja, kami berpencar, berlaga seperti Charles Angels yang siap melaksanakan misi. Tidak membutuhkan waktu lama bagi kami untuk menjual semua kue yang kami bawa. Mungkin karena ibuku terkenal baik di kompleks itu, dan mereka tahu bahwa ibuku berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi, kebanyakan rumah yang kami datangi, ketika kami tawarkan untuk membeli kue, hampir semua itu langsung membelinya. Terbukti ketika kami kembali ke rumah, hanya berseling beberapa menit saja, kakakku yang lain juga sudah sampai ke rumah, dengan semua dagangan kue yang laris tak bersisa. Kami pun menyerahkan semua uang hasil penjualan kue kepada ibu. Wah, hebat ya anak-anak Bunda. Semua berhasil menyelesaikan misi bahkan gak sampai 1 jam. Karena semua sudah kembali ke rumah dengan jarak waktu yang berdekatan, maka semuanya akan Bunda kasih hadiah. Yeay, teriak kami kompak. Apa Bunda hadiahnya? Tanya kami penasaran. Hari ini kita bakal berenang ke Villa Duta. Hore! Dari komisi yang ibu dapatkan, kami jadi bisa berenang. Kami langsung bersiap-siap dengan perlengkapan berenang kami dan bersama-sama jalan ke sana. Ibu sering menyebut kami rombongan sirkus. Anak pertama harus menggandeng anak kedua harus menggandeng anak ketiga. Begitu seterusnya yang harus kami lakukan jika kami ingin menyeberang jalan. Begitu caranya membuat kami kompak satu sama lain. Ibu paling tidak suka jika kami bertengkar. Pernah suatu kali, aku dan kakak ketigaku saling jambak karena kami berebut mainan. Seperti layaknya semua anak yang tidak mau kalah, aku tidak terima kakakku mengambil mainanku. Di saat kami sedang asik menjambak satu sama lain, ibuku datang dan memarahi kami berdua. Apa-apaan kalian ini? Kok berantem kayak gini? Ini, Mbak ambil mainan aku.
Aduku pada ibuku. Iya, tapi bunda gak pernah ajarin anak-anak bunda untuk jambak-jambakan, saling nyakitin satu sama lain kayak gini. Bukannya mendapatkan pembelaan, kami berdua disuruh masuk ke kamar mandi. Dan ibu mematikan lampu. Ibu bilang, kalau kita udah berpikir apa kesalahan kita, dan saling minta maaf, kami disuruh panggil ibu. Dalam kegelapan, kami mulai merasa risih berada lama-lama di kamar mandi. Walaupun kamar mandinya bersih, tapi tetap aja ada aroma yang lama-lama mengganggu. Kakakku pun mengalah dan minta maaf padaku. Kakakku kemudian berkata dengan suara keras agar ibu mendengarnya. Bunda, aku udah minta maaf sama adek. Kok kamu doang yang minta maaf? Adek gak minta maaf? Iya, aku juga udah minta maaf sama mbak. Barulah kami berdua boleh keluar dari kamar mandi. Kemudian ibu menyuruh kami duduk dan ia bertanya kepada kami. Kalian tahu kenapa bunda masukin kalian ke kamar mandi? Kami menggeleng kepala dan menunduk karena menyesali perbuatan kami. Ibu pun mulai menjelaskan kepada kami. Kalian bayangin, jika di dunia ini gelap seperti ketika kalian berada di kamar mandi tadi, dan cuma ada kalian berdua aja, apa kalian masih mau berantem? Kalian itu bersaudara, gak boleh saling berantem. Kalau suatu saat bunda udah gak ada, kalian-kalian ini kakak beradik yang akan saling membantu. Makanya kalian harus saling mengasihi. Kakak gak boleh nyakitin adik. Adik juga gak boleh nyakitin kakak. Hidup harus rukun satu sama lain. Kami menangis ketika dinasihati ibu. Ya udah, yang penting sekarang kalian udah tahu kesalahan kalian di mana dan kalian udah saling memaafkan satu sama lain. Ayo, sekarang berdoa, minta ampun sama Tuhan karena tadi kalian udah saling menyakiti. Ingat, Tuhan kasih kalian tangan untuk saling membantu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bukan dipakai untuk menjambak rambut orang lain. Nanti kalau disalahgunakan, Tuhan ambil tangan kalian gimana? Mau nggak? Kami menggelengkan kepala. Setelah itu, kami berdoa minta ampun pada Tuhan, kami berpelukan dan bermain bersama lagi. Kejadian tersebut benar-benar berbekas dan menjadi pelajaran untuk kami berdua. Suatu pagi, Tante Win, teman ibu, datang ke rumah. Ia bercerita bahwa ia tidak punya uang untuk beli makanan untuk keluarganya. Ibuku menawarkan bantuan dengan memberikannya 1 liter beras dan 1/4 kilo telur yang ada di dapur. Padahal, itu juga makanan terakhir yang kita punya, dan kami tahu itu. Setelah Tante Win pulang, kami bertanya kepada ibu, kenapa ibu memberikannya? Terus nanti kita makan apa? Ibu mengajak kami berdoa dan ia percaya bahwa Tuhan saja memelihara burung di udara. Jika kita anak-anaknya, maka Tuhan tidak mungkin membiarkan kita kelaparan. Setelah selesai berdoa, pikiranku sebagai anak kecil setelah amin, maka akan ada makanan di depan kami. Tapi ternyata tidak seperti sulap yang ada di TV. Setelah membuka mata, tidak ada makanan apa-apa. Lalu aku bertanya, terus makanannya mana bunda? Tunggu aja, pasti sebentar lagi Tuhan akan buat mujizat kepada kita. Ia mengalihkan supaya kami tidak fokus dengan rasa lapar kami dengan mengajak kami main tebak-tebakan. Seperti biasa, ia tidak pernah kehabisan ide-ide kreatif. Tak lama kemudian, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Kami berlari ke depan untuk mengecek siapa yang datang. Mengejutkannya, itu adalah teman ibuku yang gak ada angin gak ada hujan membawakan kami 1 bucket ayam KFC beserta dengan kentang dan ice cream. Kami gak percaya sekaligus senang sekali karena KFC termasuk makanan mewah untuk kami kala itu. Tak menunggu waktu lama, kami langsung makan bersama dengan lahapnya. Di situ ibu mengajarkan jika kita memberi dalam kesusahan, ada yang namanya keajaiban memberi. Tidak perlu tunggu berkelimpahan untuk bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan kejadian itu membuatku percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Suatu hari ketika sedang mengobrol bersama, tiba-tiba baju ibuku di bagian dadanya dipenuhi dengan cairan merah yang merembes dari dalam tubuhnya. Kami terkejut, menahan tangis,
sekaligus panik dan bertanya pada ibuku apakah ia baik-baik saja. Ibuku mulai mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan jika penyakitnya sedang kambuh. Kami disuruh untuk mengambil kain kasa, NaCl, cotton buds, dan obat berupa serbuk putih yang aku juga tidak tahu itu obat apa. Kemudian ia mulai membuka bajunya dan membersihkan lukanya. Pertama kalinya kami melihat bagian dada ibuku sudah busuk seperti borok, dipenuhi luka yang dicampur dengan nanah, dan dengan bau yang cukup menyengat. Betapa kagetnya kami. Sedemikian ia berusaha tampak baik-baik saja di depan semua orang, padahal penyakitnya sudah separah itu. Ia menyimpan semuanya sendiri, termasuk tidak bilang pada adik laki-lakinya, karena ia tidak mau menambah beban lebih berat lagi kepada omku itu, yang selama ini sudah banyak membantu kami membiayai sekolah kami. Keadaan penyakit ibuku sudah semakin memburuk. Mungkin ia merasa bahwa ia bisa pergi kapanpun, maka ia memutuskan untuk memberitahu omku untuk menitipkan kami, anak-anaknya, jika suatu saat ia meninggal dunia. Omku begitu marah begitu mengetahui bahwa sudah selama itu ibuku menyembunyikan penyakitnya, dan ketika mengetahui semuanya, kankernya sudah stadium 4, dan dokter berkata bahwa usia ibuku sudah tidak akan lama lagi. Omku dengan segala keterbatasan yang ia punya, berusaha memberikan pengobatan terbaik dan melakukan apapun yang ia bisa. Ibu sempat dirawat di rumah sakit kanker Darmais hampir 2 tahun lamanya. Bolak-balik masuk ICU, melewati masa kritis, berkali-kali koma, kemudian sadar lagi. Kami tahu bahwa ibu berusaha keras untuk bertahan hidup karena masih ingin melihat tumbuh kembang kelima anaknya. Namun takdir berkata lain. Ibuku menghembuskan nafas terakhirnya pada saat aku berusia 9 tahun. Suster di rumah sakit sempat bercerita bagaimana ibuku dengan kursi roda yang dia naiki, karena saat itu ibu juga sudah sangat kurus dan tidak mampu berjalan lagi, sering menghampiri kamar-kamar di sebelahnya untuk berkenalan dengan pasien lain, untuk saling menguatkan, bahkan mendoakan pasien untuk sembuh. Padahal, ia sendiri juga menderita penyakit yang sama. Tentu saja hal tersebut sebenarnya dilarang dokter dan suster di sana. Mereka sering mengingatkan ibu untuk beristirahat dan tidak melakukannya lagi. Namun menurutnya, hidup ini seperti arisan. Teman yang kemarin ia kunjungi, besokannya bisa meninggal dunia. Ia tinggal menunggu waktu, kapan namanya akan keluar. Sebelum namanya keluar, ia ingin melakukan hal baik di sisa hidupnya. Selamat jalan, Ibu. Waktumu di dunia ini memang tidak lama, namun semua pengajaran baik tentang hidup dan bagaimana engkau mempersiapkan kami untuk hidup mandiri menjadikan kami kuat. Mungkin ibu sedang tersenyum di atas sana, melihat kami anak-anakmu masih berdiri tegar sampai saat ini. Beristirahat yang tenang ya, Bu. Ya, gitulah teman-teman ceritaku tentang sosok ibuku yang luar biasa. Untuk kalian yang masih punya orang tua, sayangi orang tua kalian ya. Karena kita gak pernah tahu dan gak akan pernah siap kalau waktunya udah tiba. Jangan sampai ada penyesalan nantinya. Karena di saat mereka udah gak ada, sekalipun kita nangis sampai air mata kita mengering, semuanya gak akan pernah balik lagi. Udah tidur yuk, udah malam. Jangan lupa berdoa ya. Good night.